Rasulullah kita tidak lupa berselawat dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini Rabu tanggal 10 April 2024 melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Ikhlas Jauh ini persiapan pelaksanaan Idul Fitri di Ustaznya bukan ada Allahu Akbar MPDI. Sambutan dari panitia pelaksana. Pada kaum yang kami berjalan untuk yang diperlukan berdoa kepada wanita dalam hidupnya. Jadi jumlah orang berdoa 40.000 orang hidupnya. Hebat berdoa akan kita didik berupa. Pertama dan utama sekali marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid kita ini. Sejak masjid kita ini sejak musala diresmikan jadi masjid. Kemudian salam dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sidang jamaah Masjid Idul Fitri yang kami hormati, dari pengurus yang pertama kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah. Seandainya dalam melaksanakan tugas selama ini dari pengurus mungkin ada kekilapan, ada kesalahan dan sebagainya, mohon nanti dapat dimaafkan. Yang kedua, kami sampaikan insya Allah nanti kita lanjutkan pembangunan fisik masjid kita ini dan rencananya untuk menambah konopi ya, rangka baja di sebelah ke sawah. Tuh, mudah-mudahan setiap Ramadan bisa kita laksanakan. Yang ketiga, kita tidak hanya membangun fisik tetapi juga membangun non fisik yang lebih penting untuk meramaikan, mengimarahkan masjid kita. Untuk itu diharapkan selesai Ramadan ini masjid kita tetap ramai, dan kegiatan yang laksanakan masjid kita setiap Sabtu subuh kita pengajian tafsir, setiap Rabu subuh kita belajar taksin atau tajwid, dan ibu-ibu kita insya Allah setiap hari melaksanakan mengaji bersama, tadarus bersama dan selawat. Jadi masjid kita tidak hanya dibangun fisiknya, tapi juga non fisiknya. Termasuk anak-anak kita MDTA, insya Allah sekarang jumlahnya sudah mendekati 60 orang. Juga ibu-ibu kita nih, grup Kesidarabana, insya Allah selesai Ramadan ini akan mengikuti lomba Kesidarabana tingkat Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Tahun yang lalu kita dapat juara harapan di tingkat Sumatera Barat di Padang.
Mudah-mudahan kita doakan tahun ini juga dapat juara di Bukit Tinggi. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana yang sudah melaksanakan kegiatan Ramadan dari awal sampai akhir ini dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, seperti kita dengarkan tadi informasi, alhamdulillah banyak terkumpul dan insya Allah segera kita manfaatkan untuk pembangunan fisik masjid kita ini. Dan nanti pesan kami terakhir, karena masjid kita masih sempit, nanti kita tambah saf 2 lagi di depan. Jadi bagi bapak yang tidak dapat tempat, nanti kita pakai di depan, dan di atas masih ada juga tempat. Jadi bagi yang belum dapat tempat. Demikian saja dari kami, pas 8 kurang seperempat. Insya Allah acara sholat Idul Fitri kita mulai. Terima kasih kepada Buya kita, Buya Sofyan SPD MPDI, yang telah hadir untuk khatib pada hari ini. Demikian, salah dan janggal kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya 8 dengan takbiratul ihram dan 6 dengan takbir bangkit dari ruku. Di antara takbirnya ya, boleh dibaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Nggak dibaca pun nggak apa-apa, sekedar takbir aja nggak ada masalah. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kegiatan untuk sholat. Setelah sholat kita dengarkan khutbah Idul Fitri. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Khairul baqa'i fil ardi al masajid. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjid yang berdoa. Bagaimana kita mengumpulkan di tempat Allah ini, kita berharap Allah mengumpulkan kita di tempat yang terbaik juga, nantinya di surga nanti. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi yang mulia, teladan segala kebaikan. Tidak ada kebaikan kecuali Nabi SAW sudah mengajarkannya. Teladan bagi seorang pemimpin, teladan bagi seorang ayah, teladan bagi seorang anak, dan teladan bagi seorang tetangga kepada tetangga lain. Marilah kita banyak-banyak mengucapkan salawat. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan nanti di akhirat, orang yang paling banyak salawatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena Allah yang menyuruh kita ketika kita selesai melaksanakan puasa, Allah mengatakan dalam suratnya, wa yaqbilul iddata wa yaqbilullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa, dan setelah itu kalian membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah yang Allah berikan kepada kamu. Semoga kalian menjadi orang yang bersyukur, yang layak untuk dibesarkan. Tidak pernah ada besar di diri orang beriman harta, tidak akan pernah besar di diri orang beriman anak-anaknya, tidak akan pernah besar bagi orang beriman jabatan dan segala fasilitas dunia. Semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecil. Maka tidak layak seorang kemudian membesarkan dirinya atau menyombongkan dirinya kepada manusia lainnya.
Al-kibriya'u izari wa man takhaza izari. Sesungguhnya kesombongan itu hanyalah milik Allah, dan Allah akan marah kepada orang yang mengambil sarungnya Allah, yakni kesombongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah kalimat yang ingin menyampaikan kepada kita bahwa kalimat ini adalah kemuliaan. Kalimat ini adalah kalimat yang membuat Datsur tangannya menggigil ketika pedang yang ada di tangannya sudah berada di leher Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia menyatakan, ya Muhammad, siapa yang akan bisa menyelamatkan engkau dari pedang ini? Maka Allah mengucapkan kalimat Allah, dan tangan Datsur kemudian jatuh, pedangnya kemudian jatuh di lantai. Itulah kalimat yang ketika diucapkan musuh-musuh menjadi takut. Itu adalah kalimat-kalimat yang apabila 40 hari menjelang Nabi SAW pergi perang, kalimat Allahu Akbar ini membuat musuh-musuh menjadi antara batu dan emas. Dan saya seolah-olah sudah melihat surga dan neraka, dan saya sudah melihat arasnya Allah. Maka apa kata Nabi? Arafta faltazim. Kamu sudah tahu kebenaran, maka pegang teguhlah. Itulah yang harus kita dapatkan dari Ramadan. Kita sudah tahu kebenaran, sudah tahu jalan kebaikan. Faltazim, peganglah jalan iman. Indahnya taat. Lihatlah hadirin, Ramadan bulan dipanggilnya orang beriman. Kenapa orang beriman? Ternyata menjadi muslim tidak cukup, menjadi orang Islam tidak cukup. Level kita harus naik menjadi orang beriman. Maka inilah bulan Allah panggil khusus orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Kenapa orang beriman? Karena dengan imanlah semua ibadah menjadi mudah kita lakukan. Dan ialah dengan ketaatan kita. Semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita lahap habis. Yang selama ini tidak pernah kita lakukan, di bulan Ramadan ini kita bisa lakukan. Yang selama ini tidak, jangankan sholat sunat 4 rakaat, 12 rakaat, sholat malam pun kita tampil, imam panjang pun tidak masalah buat kita. Di bulan Ramadan kita tidak pernah menghatamkan Quran, tapi di bulan Ramadan ini kita khatamkan Quran. Bukan 1 kali, bahkan 2 kali, dan tidak ada sebanyak orang yang menghatamkan 3 kali. Di bulan Ramadan ini kita juga mudah mengeluarkan uang. Kita menjadi pemurah di bulan Ramadan ini. Kita menjadi lembut di bulan Ramadan ini. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena iman. Agama ini, perintah-perintah agama ini, kalau disikapi dengan iman menjadi mudah. Nah, hanya dengan iman menunjukkan kepada kita cinta kita kepada Allah. Kenapa kita melakukan semuanya? Kenapa kita berpuasa? Karena kita cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ibadah yang paling ikhlas selain puasa hanya Allah dan kita yang tahu. Dan itulah yang diajarkan di bulan Ramadan. Kita bisa saja berbuka dan orang lain tidak tahu. Tapi itulah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk meninggi kepada Allah, belajar meninggalkan kehidupan dunia. Kalau kita yang karena hadirin yang dimuliakan Allah, dengan husnul Allah akan berikan kepada kita. Belum tentu hadirin yang dimuliakan Allah kemudian tidak mengabulkan doa-doa kita hari ini. Allah marah kepada kita, belum tentu. Rasulullah SAW bersabda, innal abda yad'u. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah. Lalu Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, iqdi hajata abdi. Wahai Jibril, penuhi panggilan apa yang menjadi kebutuhan hambaku itu. Tetapi wahai Jibril, terakhirkan kabulkan. Jangan cepat-cepat kabulkan doa hambaku. Aku mencintai hambaku itu. Jangan cepat-cepat kau kabulkan doanya.
Uhibbu la zalu an asma'a sautahu. Karena aku ingin mendengarkan, aku rindu mendengarkan suaranya, aku rindu mendengarkan rintihan dan permintaannya kepadaku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini doa-doa kita belum dikabulkan, bukan berarti Allah marah kepada kita. Bisa jadi karena Allah cinta kepada kita. Karena itu maka tunda doa kita dikabulkan. Maka husnuzonlah kepada buat kita yang doa-doanya dikabulkan, jangan bangga dulu. Innal abda yadu Allah, sesungguhnya seorang hamba berdoa kepada Allah. Apa kata Allah? Ya Jibril, ibdi hajatahu ajilha. Wahai Jibril, penuhi apa yang menjadi doa-doa hamba itu. Segerakan penuhinya. Fa inni akrahu an asma'a sautahu. Karena aku benci mendengarkan suaranya. Allah tak suka dengan kita. Saking tak sukanya Allah, Allah berikan apa yang menjadi keinginan kita cepat-cepat. Oleh karena itu hati-hatilah. Kalau semua doa-doa kita terus saja dikabulkan Allah, bukan berarti Allah cinta kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar.